Oke, hai kawan pajak dimanapun berada. Nah, kembali lagi bersama kami dalam Popcorn Podcast Pajak Pancoran. Nah, kalau sebelumnya, episode sebelumnya itu sudah bahas mengenai AR, mengenai jurusita, dan di episode kali ini kita akan bahas mengenai tugas dan fungsi dari fungsional pemeriksa. Sudah hadir bersama kita salah satu fungsional terbaik dari KPP Pratama Jakarta Pancoran, ada Mas Titis. Silakan Mas Titis. Hai kawan pajak, salam kenal, nama saya Titis Sirlambang. Jabatan saya di sini sebagai fungsional pemeriksa pajak muda, jadi masih muda ini. Kapan tuanya belum pernah ini. Itu dan tugas saya di sini di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Oke, udah berapa lama Mas di Kalau Pancoran? berapa lama saya sejak November 2022. 2022. Jadi sudah berapa tahun ya saya di sini? Jalan Hitung 3 sendiri tahun deh. ya. Hitung sendiri deh itu. Oke, kalau sebelumnya Mas? Saya sebelumnya sempat di Bali, lumayan ya baru sebentar kalau di Bali, cuma 5 tahun setengah. Oke. 5 tahun setengah di Bali. Nah, kita langsung aja ya Mas Titis ya. Oke. Jadi Mas Titis biasanya kalau saya kan Iya. perkenalkan dulu ya, udah Ya, kenal sih sebenarnya. oke. Root, fungsional penyuluh. Nah, kalau misalkan ada wajib pajak nih, Mas Titis di bawah, mereka bingung sebenarnya. Tugas dari penyuluh itu apa, tugas dari AR itu apa, oke. pemeriksa itu apa. Jadi di sini kita mau jelaskan nih ke kawan pajak semua sebenarnya tugas dari setiap seksi ataupun bagian Perusahaan, divisi kita oke. itu apa sih. Nah, kalau fungsional pemeriksa apa nih Mas? Kalau namanya fungsional pemeriksa ya tugasnya memeriksa. Nah ini Ah. memeriksa kayak kelihatannya kayak audit yang takut menakutkan. Nah kalau kita lihat dari definisi pemeriksaan ini sesuai dengan PMK baru aja terbit ini. PMK 15 tahun 2025. Ini Wow. PMK Valentins karena terbitnya dan berlaku efektif 14 Februari 2025. Wah, berkesan banget. Pemeriksaan nih. ini apa? Ini adalah serangkaian kegiatan. Nah, ini serangkaian kegiatan untuk apa? Yaitu mengolah, mencari dan mengolah data, informasi, bukti. Ini secara objektif, profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Jadi semua kegiatan ini harus berdasarkan standar pemeriksaan. Ada 3 standar nih. Apa itu, Yang Mas? pertama standar umum. Standar umumnya itu adalah dari pemeriksanya sendiri. Pemeriksa itu harus sesuai memenuhi kualifikasi pendidikan, terus harus sudah lulus pendidikan mengenai pemeriksaan. Dia juga harus objektif, harus mempunyai integritas yang tinggi. Yang kedua, standar dari pelaksanaan. Pelaksanaan dari pemeriksaan. Mulai dari persiapan, terus dari pemeriksaan itu harus berdasarkan bukti yang kuat, bukti yang valid dan relevan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pemeriksaan itu harus berdasarkan menggunakan metode dan teknik pemeriksaan. Selanjutnya sampai dengan dokumentasi, itu harus didokumentasikan dalam wujud nanti kertas kerja pemeriksaan. Ini teknis dari pemeriksaan. Selanjutnya standarnya dari standar pelaporan. Jadi pelaporan itu harus benar-benar standarnya, sudah bisa dibaca, dimanfaatkan, bisa pihak internal, bisa pihak eksternal seperti BPK dan kawan-kawan. Itu sih secara kecil lah mengenai pemeriksaan. Wah, ternyata cukup luas juga ya Mas Titis ya. Biasanya yang diolah itu apa Mas datanya? Semua kalau data itu yang terutama di sini kan kita lihat dulu tujuannya. Tujuan dari pemeriksaan ada 2 sebenarnya. Menguji kepatuhan. Yang Menguji pertama kepatuhan. menguji kepatuhan. Yang kedua adalah tujuan lain untuk kepentingan peraturan perundang-undangan. Tujuan lainnya apa? Tujuan lainnya seperti contohnya permohonan kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua seperti contohnya SPT tahunan yang menyatakan dibayar atau rugi. Terus permohonan mengenai likuidasi dan sebagainya. Nah, produknya di sini adalah produk hukum, surat ketetapan pajak. Yang kedua adalah tujuan lain. Tujuan lain itu seperti penghapusan NPWP, pencabutan NPWP, nomor pokok pengusaha kena pajak, atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan sebagainya. Produknya cuma surat keterangan untuk administrasi perpajakan.
Nah, data-data ya sesuai dengan tujuan itu yang diperlukan. Kalau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, namanya menguji kepatuhan. Dasarnya kepatuhan apa? Laporan dari SPT. Laporan dari SPT. Data yang diperoleh data dari wajib pajak bisa, dari pihak ketiga, bisa dari internet dan segala macam, itu terbuka luas. Itu nanti kita bandingkan ya, gitu ya, Mas? Namanya mengumpulkan, kita olah, kita cari sebagai data, informasi dan segala macam berdasarkan bukti yang relevan nih, bukti yang kuat dan relevan. Jangan sampai kita meriksa tahun 2023, kita ambilnya data tahun 2024 atau tahun 2002 itu namanya nggak relevan. Iya, relevan, benar sekali. Oke, itu tadi untuk tujuan dari pemeriksaan ya, Mas. Kalau ruang lingkupnya apa ini, Mas? Kalau ruang lingkup nih, ruang lingkup itu sesuai dengan apakah itu semua jenis pajak, mulai dari pajak penghasilan, PPh badan, pajak potput, PPN, terus PPh pasal 21, PBB, pajak karbon, itu semuanya basis namanya, semuanya. Terus ada juga nanti cuma satu atau beberapa, cuma PPh badan aja, atau PPh pasal PPN contohnya. Seperti contohnya ada permohonan kelebihan pembayaran pajak, PPN, nah itu berarti kita meriksanya cuma PPN. PPN aja. Ya. Kalau all tax itu? Kalau all tax semuanya berarti. Jadi seluruh kewajiban dari wajib pajak, apakah itu PPh badan, apakah itu PPh pasal 21, apakah itu PPh pasal 23, kalau ada PBB kita PBB, ada kewajiban, ada pajak karbon, sekarang itu ada pajak karbon juga, bisa kita melakukan pemeriksaan. Wow, luar biasa. Ya. Ternyata banyak juga ya yang diperiksa ya, Mas ya? Kalau banyak sih, ya kayak gitu lah. Kalau untuk tipe-tipe pemeriksaan? Nah, tipe-tipe itu ada 3. Ini sesuai dengan PMK yang terbaru, PMK 15 tahun 2025 ada 3. Yaitu pemeriksaan seluruh. Pemeriksaan seluruh itu adalah pemeriksaan lengkap. Jadi pemeriksaan seluruh pos SPT dan dilakukan secara mendalam. Itu pemeriksaan lengkap. Yang kedua adalah pemeriksaan apa ya? Kok lupa ini saya. Pemeriksaan spesifik. Spesifik itu cuma satu atau beberapa pos dan dilakukan secara lengkap, secara mendalam. Itu spesifik. Terus yang ketiga itu adalah pemeriksaan apalagi ya terfokus. Jadi fokus benar di situ. Yaitu cuma pemeriksaannya secara sederhana dan cuma beberapa atau satu pos aja yang diperiksa. Jadi pembedanya antara lengkap, terus tadi ada spesifikasi sama fokus. Betul. Itu. Nah, dari sesuai dengan ruang lingkup tadi. Ruang lingkupnya ya. Kalau ruang lingkupnya seluruhnya, apakah ini cuma membutuhkan pengujian yang secara mendalam, lengkap berdasarkan namanya analisa resikonya. Oh, ini harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam, secara lengkap. Berarti nanti masuknya ke tipe pemeriksaan lengkap. Kalau untuk tahapannya nih, Mas? Nah, kalau tahap-tahap pemeriksaan mesti panjang nih, panjang sekali. Ini kalau kita lihat pertama nih jangka waktunya. Jangka waktu ada bagi 2 karena ada tahap-tahapnya itu ada jangka waktu pertama pengujian, yang kedua pemeriksaan. Ya, tahapnya mulai dari pengujian nih. Pertama itu kita nyiapkan dulu, ini internalnya kita ada namanya surat perintah pemeriksaan. SP2 ya? SP2 bahasanya, kerennya ya SP2. Nah itu untuk pegangan pemeriksa bahwa kamu mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap BP A, B, C. Terus untuk wajib pajak ada namanya surat pemberitahuan pemeriksaan. Surat dari pemberitahuan pemeriksaan ini dalam jangka waktu 15 hari, ini jangka waktu 15 hari maksimal, itu sudah harus disampaikan ke wajib pajak surat pemberitahuan. Oke, itu untuk penyampaiannya? Penyampaiannya bisa melalui langsung. Oh, langsung. Kalau sesuai dengan PMK yang baru, kita harus menyampaikan dulu langsung. Kalau kita tidak ketemu wajib pajak atau wakil atau kuasa dan segala macam yang mewakili dari wajib pajak, bisa melalui nanti dikirim lewat pos tercatat, atau lewat email, namanya bahasanya surat elektronik. Iya, surat elektronik bisa email atau sekarang itu melalui kontak. Oh iya, betul. Ya, terus bisa melalui email, pos, email, fax email bisa. Oh, fax email bisa. Bahasanya di situ masih bisa. Berarti kalau melalui WA nggak bisa melalui ya, WA secara PMK tidak diatur. Tidak diatur. Oke, berarti kalau misalkan kawan pajak terima WhatsApp
ada pemeriksaan itu perlu di cross check lagi berarti ya, Paling Mas, ya? kalau hal ini kalau tujuannya mungkin ya kalau kita seringnya saya sendiri juga pertama sudah disurati tidak jawab, yang kedua sudah di email tidak jawab, makanya langkah selanjutnya adalah kita menghubungi lewat telepon atau lewat telepon, kita kasih tahu, kita kenalkan, Pak, Bu, ini ada pemeriksaan, paling tidak ini haknya dari wajib pajak adalah minta surat pemberitahuan atau surat tanda pengenal, itu harus itu. Harus. Jadi kalau pada saat kita sudah menyampaikan surat pemberitahuan, ada saatnya kita melakukan pertemuan. Pertemuan dengan wajib pajak nih. Pertemuan wajib pajak, kita di situ pemeriksa antara wajib pajak ketemu, kita menyampaikan, oh tujuan dari pemeriksaan itu ini. Berarti kita jelasin juga Jelaskan ya, semuanya, Mas, ya? hak dan kewajiban serta kewenangan Bapak sebagai wajib pajak apa. Ini jelaskan. Juga pada saat pertemuan itu kita sampaikan juga, kita bersama-sama nandatangani namanya fakta integritas. Bersama-sama fakta integritas. Kemudian ada juga lah kita namanya berita acara pemberian keterangan. Kita memberi keterangan sesuai dengan kebutuhan dari pemeriksa mengenai proses bisnis, mulai dari pencatatan, gimana itu yang pengen diketahui oleh pemeriksa. Gitu. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Ya, dari pertemuan selanjutnya kita melakukan namanya peminjaman dokumen. Peminjaman dokumen itu jangka waktunya 1 bulan, 30 hari, 1 bulan, 30 hari. Wajib pajak ngasih dokumen, kita lakukan pengujian dan segala macam. Sampai jangka waktu maksimalnya itu adalah 1 bulan sebelum jatuh tempo pengujian. Nah ini saya tadi belum jelaskan ya. Jatuh tempo pengujian itu dari saat diterimanya surat pemberitahuan sampai dengan diterbitnya surat pemberitahuan pemeriksaan itu 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap. Untuk pemeriksaan spesifik itu 3 bulan. Terus kalau untuk pemeriksaan terfokus 1 bulan. Jadi sebelum 1 bulan sebelum saya berbicara mengenai pemeriksaan menguji yang 5 bulan yang lengkap ya, kita biasanya lengkap. 4 bulan kita harus namanya memberi temuan hasil sementara. Kita panggil wajib pajak, kita bahas bareng-bareng, namanya pertemuan pembahasan sementara, temuan sementara. Itu 1 bulan sebelum surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan. Kita bahas sama-sama. Wajib pajak ngasih data, kita bahas, oh ini seperti ini, akhirnya ketemu. Selanjutnya dari pembahasan nanti ada namanya kita berita acara pembahasan sementara, itu harus istilah kelengkapan formal yang harus kita penuhi, kami penuhi. Selanjutnya dari situ kita terbitkan namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. SPHP ya? Ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu disampaikan, itu ada kewajiban dari wajib pajak ini, ada 2. Apakah memberi tanggapan tidak setuju atau setuju? Kalau misalkan tanggapannya itu beda-beda nih. Tanggapannya itu adalah maksimal 5 hari. Dari tanggal diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, itu 5 hari. 5 hari wajib pajak memberi tanggapan. Pak, saya nggak setuju atau saya setuju dan segala macam. Itu dalam bentuk surat juga ya, Mas ya? Dalam bentuk surat. Harus dalam bentuk surat. Atau dalam bentuk surat harus disampaikan langsung ke pemeriksa atau melalui surat elektronik bisa. Dari tanggapan itu 3 hari maksimal. Nah, ini timelinenya lengkap ini. Banyak ya. Nah, dari surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, nah ini kita ada namanya surat namanya pembahasan. Pembahasan hasil pemeriksaan. Jangka waktu pembahasan dari terimanya surat pemberitahuan sampai dengan laporan itu harus selesai jangka waktunya 30 hari. 30 hari. Ya, 30 hari. Nah, dalam aturan PMK yang baru 3 hari sejak diterimanya tanggapan, itu harus diterbitkan namanya undangan pembahasan. Itu apa lagi undangan? Undangan yaitu kita memanggil wajib pajak, ke kantor, kita bahas bareng-bareng nih. Pak, Bapak nggak setuju atas objek ini, karena ini, ya kita bahas bareng-bareng. Datanya apa Pak? Oh ini, kita bandingkan. Oh iya memang benar Pak. Oke. Seperti itu. Kalau memang, waduh Pak saya nggak bisa menerima nih karena berdasarkan aturan seperti ini, Bapak harus dikenakan nih. Oh iya, Bapak masih setuju apa enggak? Nah itu kita bahas bareng-bareng. Nah prosesnya selesai, kalau memang masih di situ wajib pajak belum
belum setuju atau masih Pak saya masih nggak setuju nih karena peraturan dari ini saya nganggapnya seperti ini. Nah ini hak dari wajib pajak ada namanya quality assurance. Nah quality assurance itu adalah pembahasan lagi di tingkat Kanwil. Ini jangka waktunya 3 hari. 3 hari? 3 hari dari penandatanganan namanya risalah pembahasan. Itu harus disampaikan ke Kanwil. Di Kanwil dibahas lagi nih atas aturan ini, ini. Kalau memang pemeriksa salah, ya udah kita bisa mengabulkan dari permohonan wajib pajak. Tapi wajib pajak ikut nggak? Ikut. Kita ikut bareng-bareng. Jadi nanti dari Kanwil ada tim quality assurance, terus dari pemeriksa, tim pemeriksa sama dari pihak wajib pajak. Kita bareng-bareng dibahas bareng-bareng. Kayak gini bla 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 lah. Sampai selesai nanti terbit namanya laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan ini sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Oke, kalau surat ketetapan pajak nihil, kalau memang tidak ada yang dibayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, berarti ada pajak yang dibayar, atau lebih bayar, berarti pajaknya lebih banyak. Oke, berarti kalau secara total dari awal tadi SP2 sampai produk hukumnya muncul itu sekitar berapa bulan? Kalau total nih, pertama pengujian, ini saya berbicara kan tadi 5, 3, 1. Kalau 5 berarti nanti 5 ditambah 30 hari, berarti 6 bulan. Iya, 6 bulan. Itu maksimal. Maksimal ini panjang ternyata. Ini jangka waktunya, ini jangka waktu bukan paten ya. Dalam artian ini jangka waktu untuk administrasi pemeriksa, tanggung jawab sebagai dia harus bertindak secara profesional. Dalam menjalankan tugas itu harus menjalankan sesuai dengan timeline atau jangka waktu. Ini jadi ini indikator kinerjanya pemeriksa. Ini harus kita buat, ini harus jelas. Kalau misalkan nih wajib pajaknya nggak bisa dihubungi atau nggak ada tanggapan itu gimana? Nah itu ada step-stepnya ya. Ada stepnya. Kalau tidak bisa, pertama nih surat pemberitahuan. Ini dari pertama kali kita sudah tidak bisa nih. Surat pemberitahuan disampaikan, oh ternyata tidak ada. Ya, tidak ada respon. Alamatnya nggak jelas. Iya. Alamatnya nggak jelas. Orangnya tidak ada. Nah ini kita surat, oke. Kita lanjuti dulu dengan formal. Surat, kirim email. Kalau saya seringnya teman-teman itu ngirim ke semuanya, ke pemegang saham, direktur kita kirimi semua. Ternyata tidak ada respon. Tidak ada respon, kita cari alamatnya juga kita tidak ada. Nah makanya kalau memang seperti itu ya mau nggak mau kita tutup namanya laporan dihentikan. Dihentikan pemeriksaannya, kita tutup dengan namanya laporan sumir. Suatu ketika wajib pajak ini ketemu, bisa dibuka lagi. Oh bisa dibuka lagi ya? Iya. Tapi pernah nggak Mas ketemu? Belum pernah. Kalau sudah sumir ya udah tutup. Oh iya ya. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ya Mas. Siap. Okay. Untuk suka dukanya atau kesannya nih selama memeriksa apa nih? Kalau saya pemeriksaan, saya mulai periksa itu tahun 2000. Wih, udah lama banget ternyata. Wow. 2000. Terus modern tahun 2008, saya diangkat jadi fungsional, itu modern sampai dengan sekarang. Kalau sukanya saya senang sekali ya memeriksa, karena apa ya? Saya ketemu dengan banyak orang, banyak karakter, banyak ngobrol, dan berbagai jenis usaha. Saya tahu, oh orang-orang sukses itu dia kayak gini nih. Caranya seperti ini. Nah, itu. Kalau dukanya, nah ini dukanya. Dukanya itu mencari Ayu Ting Ting. Apa itu? Mencari alamat palsu. Ya. Bener itu. Bener itu. Sudah panas-panas cari. Sudah di telepon nggak jawab, di email tidak jawab, di segala macam. Pada saat datang ke sana, alamatnya kosong. Waduh. Terus tidak dikenal. Aduh sakitnya itu. Tapi pernah nggak Mas pas datang ternyata orang lain gitu? Sering banget ya? Sering juga. Datang kami dimarah-marahin. Pernah juga? Pernah diusir juga Mas? Pernah, tapi kan kita harus melalui pendekatan secara gitu. Wah, luar biasa ya pengalamannya ya Mas Titis ya. Mungkin ada Mas Titis yang mau disampaikan lagi ke kawan pajak. Oh iya, kawan pajak, jadi gini. Stigma pertama melalui pemeriksaan itu takut. Iya betul. Menakutkan. Betul. Padahal nih kalau kita ketemu sama pemeriksa nih, pemeriksaannya ganteng kan? Iya, imut.
Cantik-cantik Baik. sekarang banyak, Oh, iya. banyak yang cantik-cantik juga. Yang Makanya- ganteng juga banyak. Yang cantik juga. Makanya jangan takut lah. Kita sama-sama membina, bukan membinasakan. Oh iya. Iya, ya kita sama-sama diskusi secara enak. Kita apapun ada datanya ya kita terbuka. Kalau memang kami salah, ya udah. Kalau memang wajib pajak benar, ya udah surat namanya terbitnya surat ketetapan nihil. Gak usah takut. Nggak usah takut ya, setuju banget. Jadi kawan pajak kalau misalkan ada surat dari fungsional pemeriksa, nah itu tandanya kita ngajak diskusi gitu Betul, ya Mas, betul. berkunjung ke kantor Iya. kita gitu. Jangan langsung takut atau misalkan emosi, marah gitu. Ini surat apa nih gitu Iya. biasanya nih. Dan perlu diingat kalau ada pun surat, segala macam surat, tanya kalau mengenai dari pemeriksaan adalah surat mengenai pengenal dari pemeriksaan. Penting banget itu Penting ya. kan? Hak wajib pajak untuk minta Tanda atau pengenal menunjukkan ya. lah kami pemeriksa untuk menunjukkan mana surat pengenalmu. Atau surat tugas Surat gitu ya. tugas. Itu harus. Harus ditanyakan. Oke. Mungkin itu penting banget ya nanti kawan pajak kalau misalkan didatangi oleh petugas pajaknya, diminta tanyakan tanda pengenalnya atau surat tugasnya untuk memastikan kebenaran dari petugas pajaknya ya Iya, Mas betul. Titis ya. Oke. Mungkin itu aja ya Mas Siap, Titis. Terima terima kasih kasih banyak banyak. sudah hadir bersama Amin. kami dalam Popcorn Podcast Pajak Pancoran. Mungkin itu saja kawan pajak, terima kasih sudah menyaksikan podcast Pajak Pancoran dan saksikan kami kembali dalam episode selanjutnya yang tentunya dengan tema yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Makasih.